Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Seperti agenda mingguan kita, di video kali ini gua akan membahas alur dan hal-hal menarik nih yang ada di episode ke-13 dari Tensura Season 3. So, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Episode ke-13 ini itu dibuka dengan rapat yang berlangsung di Kerajaan Dwargo perihal informasi mata-mata yang menyatakan nih kemenangan Rimuru melawan Hinata dan kondisi antara Ruberios dan Tempest yang sekarang telah berdiplomasi. Untuk sekelas petinggi-tinggi Dwargo, jelas ini adalah berita yang menggemparkan karena Raja Iblis yang baru lahir ini tiba-tiba membuat gebrakan besar karena telah mengalahkan pasukan-pasukan kuat dari Ruberios yang dikenal itu cukup ditakuti nih di negara-negara barat. Namun menurut Gazel kalau ini itu tidaklah mengejutkan karena memang Rimuru adalah sosok yang spesial dan selalu melakukan hal-hal yang di luar ekspektasinya. Meskipun begitu, bagi petinggi Dwargo sekarang Tempest jelas-jelas nih kekuatannya jauh di atas Dwargo dan bisa saja ini menjadi ancaman nih untuk kerajaan Dwargo. Namun Gazel yang memang sudah mengenal Rimuru, dia sangat yakin nih dan percaya bahwa Rimuru tidaklah mungkin mengkhianati dirinya dan akan mempercayai si Rimuru ini. Raja Gazel juga terlihat sudah menerima undangan Tempest perihal festival sekaligus pengumuman Rimuru sekarang adalah Raja Iblis. Sekaligus dia juga adalah penguasa penuh dari hutan Jura Tempest. Yang sekali lagi Rimuru membuat Gazel semakin yakin bahwa Rimuru selalu melakukan hal-hal yang luar biasa dan menarik dan sudah pasti Raja Gazel akan datang di festival mendatang. Scene pun berpindah nih ke Tempest yang dimana Rimuru dan Rangga sedang berkeliling di sekitaran kota. Di situ juga Rimuru berbicara nih dengan Rangga perihal keinginannya bukanlah sekedar festival yang akan didatangi oleh orang sesekali, melainkan dia ingin orang akan datang terus-menerus berkunjung ke Tempest dan menjadi pemasukan pasif dari negara Tempest. Di saat yang bersamaan terdengar kegaduhan nih yang ditimbulkan oleh laron komplek ini. Di situ Ramirez yang sedang berdebat nih dengan Gobukyu perihal bangunan ilegal yang dibangun Ramirez yang sebenarnya dari awal itu sudah dilarang nih oleh dua penjaga wilayah Tempest. Namun karena dua goblin ini itu dibius oleh Treni dan diam-diam Ramirez tetap membangun bangunan ilegal dan kepergok oleh si Gobukyu yang terjadilah keributan itu. Ramirez yang memang dari sebelumnya sudah merencanakan kepindahannya dari jauh-jauh hari karena dia sangat bosan nih di labirin yang ada di hutan. Di sana itu tidak ada hiburannya. Satu-satunya hiburan di sana itu hanyalah membuat golem dan memutuskan akan tinggal di Tempest yang memang tempat yang sangat mengasihkan. Beretta yang sebenarnya sudah melarang Ramirez, namun karena Treni yang bacot nih kalau perihal Ramirez memang tidak bisa berbuat banyak. Agak kasihan gitu gua sebenarnya sama si Beretta. Kalau bukan diperintah Rimuru, sebenarnya Beretta tuh sudah terlihat lelah sama si laron komplek ini. Rimuru pun akhirnya memahami situasinya dan Ramirez itu merengek nih kalau dia nggak diizinin tinggal di Tempest, sudah dipastikan dia akan menjadi gelandangan. Dan Rimuru itu mendapatkan ide menarik nih perihal labirin. Nah, ini adalah momen awal pembangunan labirin atau dungeon Tempest yang akan menjadi bisnis masif dan pemasukan super besar untuk negara Tempest. Oke, kita geser dulu nih ke kerajaan Sarion. Lebih tepatnya itu berada di kastil atau kediaman dari pemimpin di kerajaan Sarion. Nah, di situ juga ada Elaude nih yang memang sebagai salah satu petinggi dan bawahan dari Elmesia. Elmesia yang 3 bulan lalu sebelumnya sebenarnya tuh sangat marah kepada Elaude karena si Elaude tuh enak-enakan gitu ke Tempest dan melihat langsung Tempest seperti apa. Sebagai sosok yang hidup sudah sangat lama, dia sama sekali belum pernah melihat kelahiran Raja Iblis baru, menandakan kalau Raja Iblis adalah gelar eksklusif dan sangat jarang nih ada sosok yang bisa menjadi Raja Iblis begitu saja. Oh ya, FYI aja nih, Elmesia itu memiliki usia yang sangat tua. Dapat dipastikan umurnya itu sudah mencapai 2000 tahun lebih. Balik nih ke masa sekarang, Elaude yang belum lama balik dari Tempest untuk menerima undangan ditanyai lumayan banyak nih perihal Tempest. Dan seperti sebelumnya, Elmesia memang sepertinya sangat ingin ke Tempest. Dia juga menyinggung soal makanan langganannya yang dibuat oleh Yoshida dari Ingracia. Kualitasnya itu semakin lama semakin bagus, menandakan bahwa Yoshida mendapatkan pasokan bahan-bahan berkualitas dari seseorang. Sebenarnya juga sudah berkali-kali nih Elmesia itu menawarkan Yoshida untuk pindah ke Sarion, namun selalu ditolak dan dengar-dengar kalau Yoshida tuh akan tutup toko atau mungkin bakal buka cabang baru di suatu tempat. Dan seperti dugaannya bahwa Yoshida akan diboyong ke Tempest
membuat El Mesia semakin tertarik nih sama Tempest karena bisa memboyong Yoshida ke Tempest. El Mesia juga mengatakan nih kalau Eren kemarin tuh belum lama kesini dan dia itu bawa oleh-oleh dari Tempest, yaitu kue yang resepnya adalah buatan Yoshida. Elaude yang mendengar anaknya kesini dan bawa oleh-oleh merasa sangat terpukul gitu, karena Eren sama sekali nggak kasih tahu dia. Bahkan dia tuh nggak dikasih oleh-oleh satupun buat bapaknya ini. Agak kasihan gue sebenarnya melihat bapak sayang anak ini. Bahkan si Kabal yang ditugasin jaga Eren itu bener-bener nggak infoin ke Elaude kalau Eren itu sempat balik ke Sarion, membuat Elaude menjadi semakin jengkel. Nah, balik nih ke topik utama. El Mesia pun menanyakan pendapat Elaude perihal Rimuru dan negara Tempest. Yang memang benar, meskipun negara ini adalah negara monster, namun semuanya terlihat sangat teratur dan maju, dan keamanan di Tempest itu bisa sangat dipastikan. Ya, walaupun Elaude juga sebenarnya agak ragu nih untuk membawa El Mesia untuk datang ke Tempest. El Mesia juga menyinggung nih kalau Rimuru adalah orang dari dunia lain yang pasti dia memanfaatkan pengetahuannya dan untuk membuat keuntungan dan bisa mengatur negaranya dengan sangat baik. Sama halnya dengan murid-murid dari Shizuizawa, yaitu Hinata dan Yuki Kagurazaka, yang mereka semua itu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di wilayah kerajaan-kerajaan barat. Namun untuk Rimuru dia jauh lebih gila lagi gitu dalam mengatur dan memimpin wilayahnya. Sebagai contoh, di wilayah selatan benua yang semua hampir dikuasai oleh Raja Iblis Milim, dan di sisi barat yang sudah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan barat, dan wilayah naga yang sudah dikuasai oleh Dwargo, dan seluruh hutan Jura itu sudah dipimpin oleh Rimuru. Dan negara Tempest lah penghubung semua wilayah tersebut. Karena jangan salah, karena ini pula jalur perdagangan otomatis akan melalui Tempest dan akan menjadi pemasukan terus-menerus untuk negara Tempest. Sama halnya dengan Tempest yang membuat jalan penghubung ke Sarion, yang dimana Rimuru siap mengeluarkan biaya besar dan semua biaya pembangunan jalan akan ditanggung oleh negara Tempest. Untuk negara lain dan seperti yang dikira Eleude, ini itu sangatlah menguntungkan untuk negaranya. Namun Eleude tuh nggak sadar gitu, sebenarnya yang paling untung itu adalah negara Tempest. Karena setiap urusan yang melalui jalur ini otomatis akan kena pajak dan uangnya akan masuk ke negara Tempest 100%. Dan ini akan menjadi pemasukan jangka panjang untuk negara Tempest. El Mesia juga mengatakan nih, seharusnya saat biaya pembangunan itu, Sarion itu harusnya ikut campur gitu dengan biaya pembangunan, karena nanti bisa negosiasi nih beberapa persen dari pajak yang ada. Namun ya karena Eleude waktu itu nggak kepikiran sampai situ, jadi ya mau gimana lagi, Tempest lah yang akan menerima pajak ini secara utuh. Nah, ini yang gue suka dari series ini nih. Perihal-perihal urusan negara dan diplomasi di tiap negaranya tuh cukup detail dan diberikan gambaran gimana negara Tempest itu bisa kaya dan gak begitu aja langsung jadi. Nah, ini juga ngasih tahu nih kalau negara Tempest itu bukanlah negara yang baik dan ngasih sesuatu tuh dengan cuma-cuma, tapi negara yang selalu mementingkan keuntungan yang sangatlah besar. Keren sih ini dibahas di episode ini. Dan salah satu detail yang gue suka banget nih sama pembahasannya. Nah, perihal undangan Tempest untuk El Mesia sudah dipastikan El Mesia akan hadir di acara tersebut. Balik nih ke Tempest. Di ruang rapat, Ramirez yang masih cemas-cemas nih apakah dia akan menjadi gelandangan atau tidak. Rimuru pun mengatakan ke Ramirez untuk tidak perlu kaku dan santai aja gitu. Rimuru pun menanyakan ke Gobukyu apakah di Kolosium itu bisa dibuat ruang bawah tanah. Namun Gobukyu mengatakan nih, melihat dari konstruksi Kolosium itu tidak bisa karena dapat dipastikan kalau ada pertarungan dahsyat di situ sudah pasti bangunannya akan ambles dan runtuh. Namun jika membuat di sisi dari Kolosium itu memungkinkan. Gobukyu juga menanyakan apakah Rimuru mau membuat jalur evakuasi. Rimuru pun mengatakan bukan, melainkan membuat pintu masuk dari dungeon Tempest, dan menjelaskan keinginannya membuat tempat destinasi bagi petualang yang akan berkunjung setiap hari dan menjelajah dungeon Tempest ini. Dan dungeon ini akan terbuat dari labirin Ramirez. Ramirez yang mendengar itu menjadi gembira nih, yang berarti dia diterima tinggal di Tempest dan memboyong rumahnya sekaligus. Rimuru juga mengatakan bukan hanya itu, Ramirez akan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, dan tentu bonus pemasukan dari dungeon tersebut, yang membuat Ramirez semakin girang. Ramirez yang mendengar kata uang pun menjadi penasaran gitu, apakah benar dia akan digaji dan berapa gajinya. Rimuru pun mengatakan untuk sekarang itu belum tahu berapa pastinya. Namun dari setiap pemasukan setiap bulannya, Ramirez akan mendapatkan sekitar 20% dari total pemasukannya.
Ramirez yang pada dasarnya rada bego sama persen-persenan menanyakan angka pasti gitu perihal berapa sih uang yang akan didapatkannya. Rimuru pun memberikan contoh gitu, kalau ada 1000 petualang yang ke dungeon tiap harinya, ya kira-kira Ramirez akan mendapatkan 2 koin emas dalam 1 bulan. Nah, buat yang nggak tahu nih, 1 koin emas itu setara dengan 100.000 yen, yang berarti minimal Ramirez bisa mendapatkan 200.000 yen atau kalau dirupiahin sekitar 20.300.000-an, yang tentu saja membuat Ramirez menjadi semangat dan kegirangan. Yang dulunya dia disering diejek nih sama Raja Iblis lain sebagai pengangguran hikikomori, menjadi bisa berbangga diri dan sekarang dia sudah bisa bekerja dan tidak menjadi Raja Iblis miskin lagi. Di situ juga Gobkyuku membahas nih tentang di mana Kolosium dan pintu labirin ini akan dibangun. Karena kalau di lahan sekitar kota itu sudah dipakai oleh pengungsi dari Eurozania. Ramirez pun mengatakan kenapa nggak pengungsi dan barang berserta rumahnya itu dipindahin aja ke labirin, dan biar Kolosium dan pintu labirinnya bisa dibangun di situ. Rimuru dan Gobkyuku pun kaget gitu kalau Ramirez bisa memindahkan benda sampai seperti itu. Bukan hanya benda, bahkan orang-orang pun bisa dipindahin ke labirinnya selama orangnya tidak keberatan. Rimuru pun benar-benar dibuat terpukau nih. Ternyata Ramirez yang dikira nggak punya kemampuan spesial ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu. Dan singkat cerita sudah dipastikan nih tempat Kolosium dan pintu labirin akan dibangun di mana. Dan urusan labirin semuanya akan diserahkan ke Ramirez yang akan memegang proyek besar ini. Dan episode pun berakhir. Nah, itu dia hal-hal menarik yang bisa dibahas di episode ke-13 ini dari Tensura Season 3. Gua agak sedikit jengkel di saat nonton ini secara langsung di YouTube News Indonesia. Apalagi pas di meja rapat Dwargo, Elmesia, dan Tempest. Ramai banget tuh yang bilang, wah rapat. Babi ngepet. Semua rencana pembangunan dan urusan negara Tempest memang harus dilakukan secara musyawarah dan berdiskusi. Lu mau mereka ngapain? Ngangguk-ngangguk gitu, nge kayak si dwarf botak? Kan kagak ya? Ya lu harus ngomong gimana dah. Maksud gue gini ya, walaupun benar emang banyak rapatnya, tapi ya nggak segitunya gitu langsung kalau ada adegan dialog langsung koar-koar rapat. Ya karena ada beberapa hal yang memang harus seperti itu. Itu aja sih ya yang gue rasain. Gue ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gue undur diri. Peace out and bye-bye.